Oke teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari ini gue akan mengajak kalian untuk bagaimana sih berkendara dari Jakarta menuju Karawang menggunakan Supra X100. Nah ini akan gue coba perjalanan, tadi gue cek di Google Map kurang lebih 70 kilo ya, 70 km, dan ini kondisinya pada saat H+2 Lebaran. Jadi gue akan berkunjung ke Karawang, ada tugas penting di sana yang harus gue segerakan. Dan ini pertama kalinya gue nyoba naik motor Supra X ke Karawang. Kita akan coba naik motor ini. Oke, ini kondisi motor gue. Udah lumayan bersih ya, tadi gue cuci sebentar. Kemudian ini ada bekal minum. Tadi gue udah sempat ngisi bensin juga di pom bensin hijau. Itu ngisi mungkin 2 literan ya. Itu harganya 27.800. Dan kondisinya tadi itu setengah ya, setengah. Terus kemudian naik langsung full. Mungkin kalau diisi full itu 40.000 kali ini motor. Jadi sekarang gue posisinya ke arah Semanggi ya, dekat Semanggi. Dan gue akan melanjutkan perjalanan. Dan kondisinya di sini juga di dalam tol itu full ya, mobil-mobil ini. Jalurnya agak lambat ya. Oke, sekarang langsung kita lanjut aja menuju ke Karawang. Berhubung sekarang juga sudah jam 10 lewat. Gue udah sampai di Bekasi. Seperti biasa ya, Bekasi itu banyak sekali lampu merah ini. Ada lampu hijau. Dan cukup ramai juga orang-orang yang sepertinya akan mudik hari ini. Nah, aduh. Oke, ini kondisi jalanan setelah tulisan Selamat Jalan Bekasi ya. Ini macet, nggak tahu macet karena apa. Yang jelas ini lumayan ya, lumayan padat, banyak mobil dan motor juga yang lewat sini. Oh, lumayan panjang guys macetnya. Sejauh ini gue pakai motor Supra sampai mungkin ini daerah mana ya, pokoknya habis Bekasi deh. Itu yang gue rasain belum pegel sih, untuk sekarang belum pegel. Cuma karena dia motornya itu agak geter, jadi di bagian paha tuh agak kurang enak gitu. Dealer tuh ada lowongan kerja, sales counter dan marketing executive train. So, banyak juga yang lagi ngeres. Oh, macetnya dekat PT Sinde nih. Memang sini lumayan langganan macet. Karena dia itu lampu merahnya mati guys. Jadi mengandalkan orang. Nah, kan rame kan yang klakson. Nah, satu sisi mobil tuh pada mau belok kiri. Nah kan, ini nggak tahu ya gue yang salah apa gitu. Tapi ya gini jalanannya, ngantri panjang tuh gara-gara belokan PT Sinde itu. Tuh macet juga yang sebelah.
berhubung baterai gue tinggal 2%, baterai GoPro nya. Ini mungkin nggak tahu ya, video bakal dilanjut mungkin lewat HP kali ya untuk video selanjutnya. Karena semalam tuh gue lupa ngecas baterai GoPro gitu, dan gue baru ada satu baterai GoPro doang. Jadi ya sudah, gue akan nikmati perjalanan sampai nanti mungkin coba gue rekam pakai HP ya selebihnya. Oke, see you. Ini gue bawa rekam sedikit. Ternyata di sini juga masih macet, guys. Di sini masih macet juga tuh, panjang. Waduh, lumayan panjang ini. Ini kayaknya sampai Ramayana itu deh, Cibitung apa ya kalau nggak salah namanya itu. Banyak yang putar balik, guys. Putar baliknya lewat sini. Karena saking macetnya itu tadi. Masih macet banget ya. Ini udah lumayan jauh. Di belakang motor 2 tak tuh begini nih, asap semua ya, meskipun wangi ya, tapi tetap aja namanya asap. Alhamdulillah sudah azan, guys, sudah azan zuhur. Selamat siang teman-teman, sekarang gue udah sampai di Cikarang. Ini tepatnya di Masjid Al-Mukarromah. Salah satu tempat peristirahatan yang cukup proper ya, karena di sini di depan itu ada yang jualan somai, kemudian masjidnya juga luas, toiletnya juga bersih, dan parkirannya ada atapnya. Sekarang perjalanan tadi gue cek, kalau dari Masjid Al-Mukarromah ini yang ada di Cikarang sampai ke Karawang itu kurang lebih masih ada 33 menit ya. Ya ini nggak terlalu jauh, cuma tadi yang gue rasain ya ketika naik motor Supra dari Jakarta sampai Karawang, sampai Cikarang, itu ternyata lumayan pegel di bagian tangan ya, karena kan nahan beban juga yang ada di pundak. Kemudian karena dia motornya agak getar, jadi gimana ya, kalau misalkan kita naik motor lama-lama tangan tuh getar terus kan nggak bagus ya, itu nggak enak juga tuh kalau misalkan kita naik motor Supra. Cuma untuk sejauh ini bensin itu belum terlalu turun ya, jadi gue belum tahu juga nih konsumsi bahan bakarnya seperti apa. Kemudian tadi pada saat sampai di daerah Cibitung itu cukup macet ya, tepatnya kalau nggak salah di daerah Pasar Induk Cibitung deh, itu macetnya lumayan banget. Nggak tahu apa yang bikin macet, tapi kayaknya itu karena putar balik sama ada beberapa mobil tuh yang ngetem juga. Dan sekarang gue mau ngelanjutin perjalanan ke Karawang, tapi kalau misalkan nanti ada tempat makan ataupun ada minimarket, gue coba berhenti buat nyari cemilan atau minuman. Menuju ke Karawang. Ini sudah sampai di Cikarang. Kondisi lalu lintasnya oke ya, cukup ramai tapi lancar. Dan terlihat beberapa pemudik yang lagi naik motor juga di daerah sini. Buat teman-teman yang sedang mudik, hati-hati ya, tetap jaga kesehatan dan keselamatan semua ada di jalan. Oke, gue coba bercerita tentang motor Supra ini ya. Jadi motor Supra X ini gue beli itu salah 2 tahun lalu deh, pas setelah COVID ya. Jadi gue beli motor ini itu tujuannya yang pertama sebenarnya untuk menggantikan motor NMAX 2 untuk pergi kuliah. Jadi pada saat selesai pandemi itu gue masuk lagi kuliah secara tatap muka ya. Nah, jarak dari kantor gue ke kampus itu lumayan ya, pulang pergi itu 70 kilo. Nah,
bensin yang gue habiskan pada saat naik gue hitung-hitung dalam sebulan itu mungkin bisa mencapai 400.000 ya, karena dengan asumsi bensin sekali full itu menghabiskan 3 kali pulang pergi ya, 3 sampai 4 kali pulang pergi dari Jakarta, dari kantor ke kampus gitu ya. Itu menurut gue lumayan besar ya, 400.000 dalam sebulan untuk kebutuhan bensin. Kemudian kenapa gue ambilnya Supra X, karena salah satunya ini mengingatkan gue pada motor yang pertama kali gue bawa, dua kali gue bawa di Jakarta pada saat belajar motor. Dulu tuh gue pinjam motor Supra X itu, motornya bapaknya Sepul ya, itu di Ciledug, gue ingat banget. Nah, menurut gue motornya tuh enak ya, motor Supra itu masih fun to drive kalau untuk motor Supra itu. Kemudian ditambah katanya bahan bakarnya tuh irit gitu, makanya kenapa gue ambil motor Supra X ini. Dan kemudian bentuknya tuh masih oke lah, masih enak dilihat. Motor tahun 2003, terus secara looksnya juga oke. Nah, kenapa gue nggak ngambil Legend aja atau Astrea gitu ya? Karena untuk yang Astrea itu banyak gue cari itu dia roda depannya itu belum pakai rem cakram, jadi masih pakai rem kromo. Nah, sedangkan gue tuh butuh rem cakram untuk ini ya, safety yang lebih baik. Jadi itulah kenapa gue pilih motor Supra X ini. Dan gue beli motor Supra X ini dapat di Facebook dengan harga 6 juta 6 juta dalam kondisi yang menurut gue ya lumayan oke lah. 6 juta ini gue nggak tahu sih ya, angka 6 juta itu kemahalan atau enggak buat motor Supra X tahun 2003 ya. Coba teman-teman tulis komentarnya deh, apakah ini kemahalan atau enggak. Awalnya sih sebenarnya dia itu jual motor ini di harga 8 atau 10 juta ya, dengan asumsi dia bilang motornya rawatan, terus kemudian sudah direstorasi. Ya emang waktu awal gue dapet tuh memang motor ini bagus ya, cuma memang ada beberapa lecet. Kemudian setelah gue pakai ternyata dia memiliki kebatasan ini ya, karena dia karburator. Jadi gue kan awalnya nggak tahu kalau motor karburator itu ternyata sensitif pada businya. Nah, gue baru nggak motor Supra X ini kadang tuh susah dinyalain karena businya itu basah. Setelah beberapa kali konsultasi dengan orang yang paham ya terkait dengan motor karburator, ternyata memang iya, motor karburator itu dia tuh ada kayak kerannya gitu di sebelah kirinya. Nah, itu harusnya ditutup kalau misalkan motornya lagi nggak dipakai, karena katanya ya itu yang mengaliri bensinnya sampai kalau misalkan kita nggak pakai ya bisa ngejot terus ke daerah businya gitu. Ya gue nggak begitu paham lah, karena gue baru pertama kali juga punya motor karburator. Mungkin buat teman-teman bisa kasih ide atau saran buat gue supaya motor ini kalau misalkan pagi-pagi tuh nggak susah bikinnya ya, atau kalau misalkan lama nggak gue pakai nggak perlu gue ganti busi lagi, karena PR juga ganti businya, karena apa namanya, bagian sayapnya ini tuh agak-agak sempit ya tangan gue nyerahin daerah businya ya, kurang lebih seperti itu ya. Teman-teman coba bantu komentar dengan harga 6 juta yang dibeli motor Supra ini sama kamu. Tapi untuk sejauh ini pengalaman gue naik motor Supra X ya, ini memang sangat enak buat gue pribadi ya. Emang bukan motor yang kenceng, tapi ada ciri khas tersendiri ya, atau ada perasaan tersendiri buat gue tuh kalau misalkan motor Supra ini kayak motor yang ada di kampung gitu. Jadi nggak perlu kencang, terus kita bisa pakai gigi tinggi dengan RPM rendah sambil menikmati
perjalanan di sore hari di pinggir sawah gitu ya. Tuh, ini motor. Teman-teman, akhirnya gue berhasil sampai di Kerawang ya. Ini masih tapi udah masuk Kerawang. Nah, di sebelah kanan ada Warga Baru. Dulu gue tuh kalau kesini naiknya di sini nih, Warga Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke teman-teman semua, jadi sekarang gue sudah sampai di Kerawang. Terus ini rencana mau pulang lagi ke Jakarta karena tadi sudah ziarah makan malam marhum bapak gue. Dan ini gue lagi berhenti di Indomaret Fresh ya. Sangat menyenangkan ketika kita berhenti di Indomaret Fresh karena di sini kita bisa mendapatkan buah yang segar, kemudian pilihan jajanannya juga banyak. Jadi cukup recommended ketika sedang bepergian kemudian berhentinya di Indomaret Fresh. Sekarang gue mau cari makan karena tadi belum makan siang. Kita ambil, tadi gue sebenarnya udah beli buah ya, buah semangka. Nah, sekarang gue mau coba cari minuman dulu. Jadi hari ini gue akan melanjutkan perjalanan menuju ke Jakarta. Ya, gue ke Kerawang cuma pulang pergi ya, nggak nginep ataupun melanjutkan perjalanan ke kota selanjutnya. Sebenarnya gue pengen ngelanjutin ke Cirebon sih, cuma mengingat jaraknya ya lumayan gitu ya, masih tadi 140 kilo lagi kali ya. Jadi gue memutuskan untuk balik aja ke Jakarta. Mungkin lain waktu gue akan coba ke Cirebon ataupun ke kota yang lain menggunakan motor Supra ini. Dan sekarang apa ya? Ya, dan sekarang gue mau balik lagi ke Jakarta. Teman-teman semua, ini gue lagi ada di pom bensin Shell untuk istirahat dan sholat asar ya.
Sekarang gue mau lanjut lagi perjalanan ke Jakarta. Buat teman-teman semua mungkin videonya saya akhiri sampai sini. Terima kasih yang sudah nonton, dan terima kasih juga sudah menonton videonya sampai habis. Semoga dalam video ini ada yang bisa diambil manfaatnya. Kemudian siapa tahu juga video ini dapat menghibur ataupun sebagai entertain untuk teman-teman semua. Terima kasih yang telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.